salam sejahtera bagi kita semua. Salam ahoy. Baiklah anak-anak ibu, kembali lagi dengan Ibu Nida Ulhairia dengan mata pelajaran IPA kelas 7 dengan materi tata surya dan submateri matahari. Baiklah, kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini adalah 3.11 menganalisis sistem tata surya, rotasi dan revolusi bumi, rotasi dan revolusi bulan, serta dampaknya bagi kehidupan di bumi. 4.11 menyajikan karya tentang dampak rotasi dan revolusi bumi dan bulan bagi kehidupan di bumi berdasarkan hasil pengamatan atau penelusuran berbagai sumber informasi. Baiklah, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, mendeskripsikan pengertian dari matahari, yang kedua, menganalisis lapisan matahari, yang ketiga, mendeskripsikan gangguan pada matahari, dan yang keempat, menganalisis pengaruh radiasi matahari terhadap kehidupan di bumi. Baiklah, materi pembelajaran yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini ada 4. Yang pertama, pengertian dari matahari, yang kedua, lapisan-lapisan matahari, yang ketiga, gangguan pada matahari, dan yang keempat, pengaruh radiasi matahari pada kehidupan di bumi. Baiklah anak-anak, kita masuki untuk materi yang pertama. Materi yang pertama adalah pengertian dari matahari. Matahari adalah bola gas raksasa yang panas dan bercahaya yang menjadi pusat dari sistem tata surya. Nah, matahari ialah sebuah bintang yang terdekat dengan bumi dengan jarak rata-rata 150 juta kilometer. Matahari berbentuk bola yang berpijar dengan senyawa penyusun utamanya berupa gas hidrogen sebanyak 74% dan gas helium sebanyak 25%. Senyawa penyusun lainnya ialah terdiri dari besi, nikel, silikon, sulfur, magnesium, karbon, neon, kalsium, dan kromium. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan pelajaran kita. Materi yang kedua yaitu lapisan-lapisan dari matahari. Lapisan matahari terdiri dari 4 bagian. Dari luar ke dalam, yang pertama itu ada korona, kemudian setelah korona ada kromosfer, kemudian setelah kromosfer ada fotosfer, dan yang paling dalam yaitu ada inti matahari. Inti matahari merupakan bagian terdalam yang dimiliki oleh matahari, sehingga kita dapat mengetahui bahwa bagian inilah yang mempunyai suhu paling tinggi di antara semua lapisan. Lapisan setelah inti matahari adalah lapisan fotosfer. Lapisan fotosfer ini juga dinamakan dengan lapisan cahaya. Fotosfer merupakan bagian permukaan dari matahari yang merupakan bola gas yang sangat besar dan mempunyai ketebalan sekitar 350 km. Suhu yang dimiliki lapisan fotosfer ini sekitar 5700 Kelvin. Pada suhu yang demikian, suatu benda dapat memancarkan cahaya kuning karena sesuai dengan cahaya atau sinar matahari yang mempunyai warna kekuning-kuningan. Selain cahaya yang silau dilihat oleh mata, pada lapisan ini pula gelombang-gelombang cahaya diproduksi seperti sinar inframerah dan sinar ultraviolet. Lapisan selanjutnya setelah lapisan fotosfer adalah lapisan kromosfer. Lapisan kromosfer ini merupakan lapisan yang berada di atas lapisan fotosfer. Lapisan kromosfer ini juga sering dikatakan sebagai atmosfernya matahari. Dan lapisan kromosfer ini adalah bagian paling bawah dari atmosfernya matahari. Lapisan kromosfer ini tebalnya sekitar 16.000 km. Lapisan yang paling luar adalah lapisan korona. Lapisan ini merupakan lapisan matahari yang paling luar yang mencakup dua lapisan setelah lapisan fotosfer dan kromosfer. Lapisan korona ini sering sekali terlihat sebagai mahkota yang berwarna putih cemerlang yang mengelilingi matahari. Sementara ketika gerhana matahari total terjadi, kita akan melihat lapisan ini memiliki warna yang keabu-abuan karena mempunyai bentuk yang menyerupai mahkota. Maka lapisan ini juga sering disebut dengan lapisan mahkota. Baiklah anak-anak, kita masuki untuk materi yang ketiga. Materi yang ketiga yaitu gangguan-gangguan pada matahari. Gangguan pada matahari yang kita pelajari kali ini ada 4. Yang pertama,
yaitu gumpalan-gumpalan pada fotosfer atau granulasi. Yang kedua, bintik matahari atau sunspot. Yang ketiga adalah lidah api matahari. Dan yang keempat ada letupan atau flaret. Gangguan pada matahari yang pertama adalah granulasi. Granulasi ini timbul karena rambatan gas panas dari inti bumi ke permukaan matahari. Akibatnya, permukaan matahari tidak rata, melainkan menjadi bergumpal-gumpal. Gangguan matahari yang kedua adalah bintik matahari atau sunspot. Bintik ini merupakan daerah tempat munculnya medan magnet yang sangat kuat. Bintik-bintik ini bentuknya lubang-lubang di permukaan matahari di mana gas panas menyembur dari dalam inti matahari sehingga mengganggu telekomunikasi radio di permukaan bumi. Gangguan pada matahari yang ketiga adalah lidah api matahari. Lidah api merupakan hamburan gas dari tepi kromosfer matahari. Lidah api dapat mencapai ketinggian 10.000 km. Lidah api sering juga disebut dengan prominensa. Gangguan matahari yang keempat adalah letupan atau flaret. Flaret adalah letupan-letupan gas di atas permukaan matahari. Flaret dapat menyebabkan gangguan sistem komunikasi radio karena letusan terdiri atas partikel-partikel gas yang bermuatan listrik. Baiklah anak-anak, kita masuki untuk materi selanjutnya, materi yang keempat, yaitu pengaruh radiasi matahari terhadap kehidupan di bumi. Pengaruh radiasi matahari terhadap kehidupan di bumi antara lain yang pertama adalah membantu proses pengeringan. Yang kedua, membantu pelaksanaan proses fotosintesis pada tumbuhan. Yang ketiga, sumber energi paling besar yang ada di bumi. Selanjutnya, untuk menyehatkan badan kita. Dan yang terakhir adalah untuk mengatur sistem tata surya. Nah anak-anak, itu dia materi yang kita pelajari pada hari ini. Sebelum Ibu menutup, Ibu akan memberikan tugas. Tugasnya adalah sebagai berikut. Baiklah anak-anak Ibu, sampai jumpa di materi selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan selalu memakai masker dan mencuci tangan. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ahoy.